Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah para shaimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan inayahnya dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita, sehingga di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, tempat yang mulia ini, Allah mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mari kita melandasi pertemuan yang suci ini, yang sakral ini, dengan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menuju perjalanan yang panjang, perjalanan di akhirat. Tidak ada bekal yang kita bawa kecuali bekal yang dipesankan oleh Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan yaitu bekalan takwa, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya mastata'na, dan meninggalkan larangan-larangannya. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang iltizam pegang teguh pada sunnah beliau sampai akhir riwayat dunia ini. Saudara-saudaraku seiman, para shaimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Dalam satu riwayat sahabat bertanya, kaifa yasrah sadrahu, bagaimana dilapangkan dadanya? Rasulullah SAW menjelaskan, idza dakhala nurul qalba fanfasaha bansaraha. Apabila cahaya, yang dimaksud cahaya iman, telah masuk ke dalam hati, maka hatinya menjadi lapang dan menjadi lega. Para sahabat bertanya lagi, wa ma min alamati dalika, apa tanda-tandanya yang demikian itu? Tanya kepada Rasulullah SAW. Beliau memberi tanda yaitu 3. Yang pertama, al-inabah ila daril khulud. Orang yang dilapangkan dadanya
lega menerima Islam, senang dengan Islam, puas dengan al-Islam, gembira, bahagia dengan al-Islam, maka ciri yang pertama al-inaba ila daril khulud. Dia selalu bersandar kepada negeri keabadian. Negeri keabadian yaitu negeri yang tidak ada batasnya, akhirat nanti. Apakah 1000 tahun? Bukan. Apakah 1.000.000 tahun? Bukan. Apakah 1.000.000.000 tahun? Bukan. Tapi selama-lamanya. Bersandar ke negeri akhirat yang dimaksud yaitu orientasinya selalu akhirat. Apa saja yang dia kerjakan di dunia, maka dia selalu ukurannya adalah akhirat. Apakah pekerjaan saya ini membawa selamat saya di akhirat atau tidak? Maka kehidupan para salaful ummah selalu mengukur dalam persoalan ini, yaitu selalu timbangannya yaitu tentang masalah akhirat. Orientasinya selalu akhirat. Pekerjaan yang dikerjakan dunia ini timbangannya apakah membawa selamat saya di akhirat atau tidak. Bukan semata-mata hanya keuntungan dunia yang sekarang ini hidup banyak materialistis sehingga ukurannya adalah dunia dan dunia. Padahal dunia ini ada dunia fana yang akan kita tinggalkan. Menuju negeri keabadian, darul khulud, negeri keabadian. Yang kedua yaitu at-tajaffa an daril ghurur. Tajaffa bimana ibta'ada, menjauhi dari negeri yang penuh dengan tipu daya. Dunia ini digambarkan Al-Qur'an, digambarkan dalam hadis darul ghurur. Kemudian disebut juga lahwun walaibun, senda guru dan main-main. Darul ghurur, negeri yang penuh dengan tipu daya. Orang-orang yang tidak pegang teguh kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan tertipu. Dia pasti akan tertipu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang tidak tertipu yaitu yang dia at-tajaffa an daril ghurur. Bagaimana realisasinya? Yaitu dengan zuhud. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia ini niscaya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya akan dicintai oleh manusia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia lari ke gua, tidak. Zuhud bukan berarti kemudian tidak mau tahu tentang urusan dunia. Para ulama menjelaskan zuhud bukan berarti nggak boleh kaya. Boleh kaya tapi tidak pernah menaruh kekayaan di hatinya. Cukup di telapak tangan, tidak pernah ditaruh di hatinya. Sudahkah kita mampu untuk demikian itu? Bukankah kadang-kadang dunia yang kecil yang kita miliki selalu kita kenang, kita ingat. Bahkan kadang-kadang sampai di dalam sholat senantiasa masih ingat tentang urusan dunia. Orang yang zuhud, yaitu dia kekayaannya cukup taruh di telapak tangan, tidak pernah ditaruh di hatinya. Dan lihat bagaimana kehidupan para sahabat, para tabi'in, tabi'ul tabi'in. Maka senantiasa memperhatikan tentang dunia. Bagaimana memakmurkan dunia dengan syariat yang Allah turunkan. Karena tahu persis bahwa hanya dengan cara mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan pasti didapatkan, baik untuk menata dunia dan keselamatan di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini persoalan yang sangat penting. Bagaimana kita untuk senantiasa zuhud, bagaimana untuk kita senantiasa lebih cinta kepada akhirat. Yang ketiga yaitu at-tahabu lil mauti qabla nuzulil mauti. Bersiap-siap untuk mati sebelum datangnya kematian. Siapnya bukan sembarang siap, tapi senantiasa siap untuk tanggung jawab tentang di akhirat. Andai kata malaikat maut datang menjemput kita, salam ke rumah kita, assalamualaikum ahlan wa sahlan, gimana jawaban kita? Ahlan wa sahlan, kita sudah siap. Atau kita masih belum cukup, masih nanti balik lagi, nanti saya akan belum cukup di dalam beramal. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana keadaan yang kita siap mati sebelum kedatangnya kematian?
Siap betul-betul bagaimana mempertanggungjawabkan amalia kita di dunia. Ini adalah persoalan yang amat penting lagi. Kematian kita tidak tahu. Yang muda jangan berbangga dengan mudanya, bahwa nanti saya akan tobat kalau udah tua. Iya, kalau sampai tua. Apalagi yang tua, apalagi yang umurnya sudah di atas kepala 6, maka harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati karena lebih pantas untuk meninggal duluan daripada yang muda. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita berada di masih 10 pada bulan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Mari kita gunakan maksimal. Umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek, beliau bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 dan 70. Itu paling banyak. Ada yang lebih, itu angkanya sedikit. Maka jamaah sekalian rahimani Allah, dalam persoalan umur ini bagaimana kita gunakan sebaik-baiknya, khususnya di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Karena ada malam yang sangat mulia, itu malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam Lailatul Qadar adalah nanti malam 27 atau malam 29. Tapi bukan begitu, Nabi memberi satu gambaran untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Sehingga beliau bersungguh-sungguh, sehingga si Aisyah menggambarkan beliau mengencangkan ikat kainnya, kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Tapi yang banyak jamaah sekalian Allah, kaum muslimin begitu semakin ke belakang, bukan semakin sungguh-sungguh. Banyak yang kendor, apalagi kondisi dengan budaya-budaya kita, yaitu untuk mudik, untuk bikin makanan lebaran, tidak dilarang, tapi persoalan yang penting, persoalan tambah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih Lailatul Qadar. Mari kita seriusi. Mari kita sungguh-sungguh. Karena Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahunan maka 83 tahun. Satu malam kita mendapatkan kemuliaan 83 tahun. Siapa yang tidak sungguh-sungguh orang-orang yang beriman? Siapa yang tidak serius dalam urusan ini, jamaah sekalian rahimakumullah, kecuali orang-orang yang tertipu. Maka mari kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Umur kita tidak tahu masih berapa umur kita. Mari kita sama-sama jemaah rahimahullah, 3 hal penting yang Allah cirikan lewat lisan Rasulnya. Yang pertama yaitu senantiasa untuk al-inabah darul khulud, bersandar ke negeri akhirat, orientasi yaitu selalu akhirat. Yang kedua yaitu al-jasafa'an dari gurur, yaitu hidupnya zuhud, tidak tertipu dengan dunia ini. Yang keempat, siap untuk mati sebelum datangnya kematian. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ayyuhal ikhwah para shaimin rahimani wa rahmatullah. Ada 3 model umat Islam di dalam menghadapi 10 Ramadan ini, 10 terakhir bulan Ramadan. Pertama yaitu dengan biasa-biasa, bahkan dibanding dengan bulan-bulan yang lain dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada peningkatan dalam ibadah. Bahkan ada yang dia sudah tidak saum hari ini, banyak tidak saum hari ini. Maka Rasul menjelaskan yaitu celaka orang yang adraka Ramadan, ya, menemui bulan Ramadan, fansalaha falam yukfar lahu. Dia menemui bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat begitu saja dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaminkan oleh malaikat Jibril.
Maka inilah orang yang rugi, yang dia lewat bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkannya. Yang kedua, yaitu model yang mana semakin menurun menghadapi Ramadan dari awal sungguh-sungguh, kemudian menurun lebih variatif untuk menjelang akhir, untuk menghadapi Lebaran, sehingga imannya senantiasa menurun, amal ibadahnya menurun. Ini juga adalah juga orang yang merugi. Maka yang ketiga, yaitu yang mana dia seperti kuda pacu, tatkala sudah menjelang finish maka semakin sungguh-sungguh, semakin serius, sebagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dan mari, yang belum bisa i'tikaf dengan penuh 10 hari, minimal pada malam-malamnya, untuk datang ke masjid-masjid terdekat kita, mari kita gunakan untuk i'tikaf. Apa dasarnya i'tikaf boleh seharian? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu hari tanya kepada Rasul, yaitu dulu telah menadar an a'takifa, yaitu untuk i'tikaf fil haram, lailan fil haram, yaitu 1 malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi bersabda, aufi binadarika, tunaikan nadarmu, sekalipun hanya semalaman, apalagi masih ada waktu berapa malam lagi. Mari kita sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam bulan Ramadan, berikan ampunan kepada kita, dan mendapatkan malam yang sangat mulia yang dirindukan setiap orang beriman, yaitu malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang hak itu apa hak, ya Allah, dan karunikanlah kepada kami untuk bisa mengikuti yang hak itu, ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang batil itu nampak batil, yang salah nampak salah, ya Allah, dan karunikanlah kepada kami untuk bisa meninggalkan yang salah itu, ya Allah, yang batil itu, ya Allah. Allahumma man arada bidinina wa aqidatina wa biladina su'a faj'al da'atu su'taduru alaih. Ya Allah, jadikanlah orang yang tidak menghancurkan akidah kami, yang tidak menghancurkan agama kami, yang tidak menghancurkan negeri kami, jatuhkanlah kehancuran jatuh kepada mereka. Allahumma alif qulubana kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukanlah hati kami, ya Allah, hatinya orang-orang yang beriman ini, ya Allah, sebagaimana telah Kau satukan hatinya kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah mansurul ikhwanana al-mujahidina fi kulli zamanin wa makan. Allah mansurul ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allah mansurul ikhwanal muslimina fi Filastin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Safnya lurus dan rapat, kesempurnaan saf termasuk kesempurnaan dalam salat jamaah. Al-Katif, Bikatif, pundak dengan pundak bisa ketemu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.